Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Dwipa, saya dokter menjaga rumah sakit hari ini. Jadi hari ini saya akan melakukan prosedur bedah umum atau penjahitan, di mana prosedur ini itu bertujuan untuk menjahit luka atau menutup luka agar mencegah infeksi. Lalu untuk pertama yang akan saya lakukan itu adalah menganamnesa terlebih dahulu dan juga inspeksi lukanya. Jadi akan menginspeksi atau menganamnesa pada bagian lokasi, luasnya, kemudian untuk jenis lukanya seperti apa, seperti robek, sayatan atau lecet. Lalu berikutnya apakah ada fraktur dan juga apakah ada tanda-tanda infeksi seperti eritema, hangat, pus atau bengkak. Lalu selanjutnya saya akan menyiapkan beberapa alat dan bahan. Di sini untuk alat dan bahannya ada wadah steril tertutup, kemudian jarum dan benang jahit, needle holder, pinset anatomi, pinset chirurgis, klem arteri, gunting jaringan, gunting benang, spuit 3 cc, anestesi lokal lidocaine 2%, kasa steril, kemudian wadah dan povidone iodin, NaCl, kemudian ada duk steril dan juga ada sarung tangan steril. Lalu berikutnya saya akan menyiapkan pasien dengan cara menenangkan dan juga posisikan pasien sehingga pasien nyaman dan luka dapat diakses dengan mudah di sini. Lalu berikutnya saya akan mencuci tangan 6 langkah. Oke, sudah saya cuci tangan, soalnya saya akan menggunakan sarung tangan. Oke, saya sudah menggunakan sarung tangan, soalnya saya akan melakukan tindakan berikutnya. Untuk tindakan berikutnya saya akan melakukan infiltrasi anestesi lokal di sekitar luka dengan lidocaine 2%. Jadi di sini saya akan mengambil lidocaine-nya, lalu menginfiltrasi pada bagian luka. Dimasukkan. Dari ujung kemudian dimasukkan, kemudian disuntik, tarik perlahan. Oke, lalu juga bisa ke arah samping, ditusuk, kemudian diaspirasi sambil ditarik, dan juga pada area sampingnya juga bisa ditusuk, kemudian bisa ditarik sampai habis. Oke, sudah. Kemudian bisa ditutup. Oke, lalu berikutnya di sini setelah sudah memberikan lidocaine 2%, selanjutnya saya akan memastikan pasien apakah sudah tidak merasakan nyeri. Apakah terasa nyeri, Bapak? Tidak. Oke. Baik, selanjutnya saya akan mengeksplorasi luka untuk menilai kedalamannya dan juga apakah adanya benda asik dan struktur sekitarnya. Oke, tidak ada, sudah di sini tempat lukanya. Lalu berikutnya saya akan lakukan debridement jika diperlukan. Lalu berikutnya saya akan melakukan kontrol pendarahan dengan memberikan penekanan langsung atau ligasi darah bila diperlukan sehingga area operasi bisa bebas dari perdarahan. Lalu berikutnya karena sudah menentukan tempat penjahitan, berikutnya saya akan menutupnya menggunakan duk steril. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan beberapa jahitan yang akan saya lakukan. Oke, yang pertama saya akan melakukan metode penjahitan yang pertama, yaitu menggunakan metode simple interrupted shutter. Di sini saya akan menggunakan needle holder, kemudian ada benangnya dengan kaitnya, dan juga menggunakan pinset chirurgis. Di sini pertama saya akan masukkan terlebih dahulu seperti ini, samping, juga di samping seperti ini. Oke, ini bisa ditarik. sampai sedikit tersisa benangnya. Oke, seperti ini. Bisa dilepas dulu.
Lalu kita akan mengikatnya dengan cara di sini pada bagian ini kita lilitkan pada needle holder pertama sebanyak 2 kali seperti ini, lalu bisa diambil. Oke, seperti ini, lalu bisa dililitkan sekali lagi, kemudian tarik. Oke, lalu bisa dililitkan lagi 2 kali. Ya, kurang lebih seperti ini, lalu bisa dipotong. Oke, berikut saya akan membuat sekali lagi untuk simple interrupternya pada bagian sampingnya. Pertama dikaitkan dulu pada needle holdernya. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu bisa dimasukkan kembali di sini, lalu dikeluarkan. Oke, kurang lebih seperti ini ya, lalu kita bisa lilitkan kembali ke needle holder pertama sebanyak 2 kali. Oke, sudah. Selanjutnya kita tarik, kita ambil, lalu kita keratkan. Oke, kurang lebih seperti ini, lalu sekali lagi. Oke, lalu yang kedua kalinya. Kemudian ditarik kembali. Oke, sudah. Lalu kita bisa potong. Oke, ini adalah hasil untuk simple interrupted shutter. Oke, selanjutnya saya akan melakukan metode yang berikutnya, itu adalah metode simple continuous shutter. Jadi yang pertama ini untuk simple continuous shutter ini untuk awalannya menggunakan simple metode jahitan interrupted shutter terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan continuous. Jadi pertama sama seperti tadi kita masukkan. Oke, kurang lebih seperti ini, lalu dikeluarkan. Sisakan sedikit, kurang lebih seperti ini, lalu kita bisa lilitkan kembali. Oke, dan sekali lagi. Lalu lagi 2 kali. Oke, sudah. Nah, jadi di sini untuk interrupted yang pertama, berikutnya kita bisa melakukan yang continuous. Jadi untuk yang continuous ini caranya adalah dengan cara
masuk di satu sisi, keluar di satu sisi. Jadi di sini pertama caranya adalah karena di sini kita sudah mengikatnya di arah sebelah sini, maka akan dilakukan masukannya ke sebelah sini. Jadi dia akan seperti bergelombang bentukannya. Seperti ini. Pertama dimasukkan. Oke. Nah, seperti ini. Jadi pertama kita akan mengeluarkan. Nah, seperti ini. Jadi dia nanti bentuknya akan menyerong. Ketika yang di sini sudah masuk, di sini keluar, maka kita akan melakukan hal yang sama kembali, yaitu di arah yang satunya. Oke, seperti ini. Sini dia masuk keluar, jadi sekarang dia sebelah sini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa keluarkan. Nah, seperti ini. Lalu sama, kembali lagi, sekali lagi saya akan lakukan. Dilakukan secara arahnya yang terbalik. Nah, seperti ini. Nah, nantinya cara untuk mengikat pada simpul pada bagian akhirnya kita bisa mengarah ke samping. Ya, kurang lebih di sini. Kemudian setelah itu masuk. Seperti ini, keluarkan jahitan, lalu sisakan sedikit. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa melilit kembali, kurang lebih seperti ini. Oke, sudah satu. Kemudian kita bisa lilit kembali sekali. Maaf, ini bisa diulang kembali. Jadi pertama dililit 2 kali seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa lihatkan sekali lagi, tarik. Nah, intinya bisa dilakukan sekitar lilitannya sama seperti tadi, yaitu 212. Jika sudah bisa dipotong. Ini juga bisa dipotong yang sebelah sini. Oke, dan ini adalah hasil dari simple continuous shutter. Oke, lalu metode berikutnya saya akan melakukan metode matras vertical suture, yang dimana metode ini merupakan metode jahitan yang nantinya akan terlihat seperti bentuk vertikal, yang dimana metodenya nanti akan pertama dari masuk dari luar, lalu keluar juga dari luar, kemudian di tempat keluar yang sama dimasukkan kembali, lalu keluar, dan akhirnya bisa diikat. Ini saya akan praktekkan.
Yang pertama kita akan mencari yang paling jauh, kurang lebih segini. Kalau yang sisi sampingnya juga mencari yang paling jauh. Oke, seperti ini. Jika sudah, bisa dikeluarkan. Oke, bisa ditarik, terus ditarik, tarik sampai terisa sedikit seperti tadi. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu ini bisa kita putar pada bagian kaitnya, yaitu adalah reverse. Lalu kita akan masukkan kembali. Start posisinya. Yang ke sini. Kemudian kita bisa keluarkan. Lalu bisa dia keluar di sini. Kurang lebih seperti ini, kemudian dikeluarkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan mengikatnya, yaitu melilitkan lagi pada bagian needle holder sebanyak 2 kali. Sudah terlilit 2 kali, kemudian bisa ditarik. Oke, lalu bisa dililitkan kembali. Tarik. Sekali lagi seperti ini. Seperti ini. Lalu 2 kali lagi seperti ini. Kemudian tarik lagi dari bagian ujung. Oke. Lalu ketika sudah, kita bisa potong. Potong di arah sini, dan juga di sini. Oke. Lalu saya akan melakukan lagi sekali untuk mengulanginya. Jadi sama, akan disiapkan terlebih dahulu. Holder dan juga kurgis. Lalu saya akan melakukannya. Sini pertama bisa dimasukkan dari area yang paling luar sampai masuk agak sedikit dalam. Lalu jika sudah, kita keluarkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, tarik. Tarik sampai agak sedikit mentok, sampai dia tersisa sedikit di bagian awal masuk. Oke, kurang lebih segini, ya segini. Lalu berikutnya kita akan melakukan reverse untuk memasukkan dari sisi yang satunya. Oke, yaitu di area depan dari tempat korek tadi, bisa dimasukkan. Oke, sudah masuk. Lalu bisa dikeluarkan
di depannya seperti ini. Nah, sudah, kita bisa tarik. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita bisa lilitkan menggunakan needle holder seperti ini. Pertama 2 kali terlebih dahulu, kemudian ambil dan tarik. Oke, sekali lagi. Oke, lalu berikutnya 2 kali. Oke, jika sudah kita bisa potong. Oke, jadi ini merupakan hasil dari matris vertikal sutur. Oke, lalu berikutnya saya akan melakukan metode berikutnya, yaitu metode matris horizontal sutur, yang dimana sama seperti tadi ya, saya akan menggunakan needle holder, menggunakan benang jahitnya. Saya akan kaitkan terlebih dahulu. Oke, lalu juga ada pinset ekor biasnya Nazi. Bedanya dengan yang vertikal, kalau vertikal tadi dia dari yang paling dalam ke dalam, lalu dari yang paling luar keluar, baru dalam keluar. Kalau untuk pada jahitan matris horizontal ini, dia nanti bentuknya akan simpul yang masuk dan keluarnya akan membentuk seperti kotak. Jadi contoh seperti ini, saya akan masukkan terlebih dahulu yang pertama di area sini. Oke, masuk, kemudian bisa dikeluarkan. Oke, seperti ini ya, sudah keluar. Nah, sudah keluar seperti ini. Selanjutnya bisa terus ditarik sampai tersisa sedikit. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu kita bisa pindah ke arah sampingnya. Ke arah sampingnya itu seperti ini. Seperti yang nomor masuknya, kemudian bisa dikeluarkan di arah sebaliknya. Nah, seperti ini. Lalu bisa ditarik. Nah, sudah seperti ini, baru kita akan melilitkannya kembali. Lilitkannya dari dalam sama sebanyak 2 kali, kemudian ambil, lalu tarik erat seperti ini, sama lagi sekali, tarik, lalu lagi 2 kali. Oke, sudah. Oke, jika sudah bisa dipotong. Oke, untuk itu saya akan melakukannya kembali, untuk memperlihatkannya kembali. Jadi di sini sama benang jahitnya, kaitkan dengan needle holder. Oke, pertama dimasukkan seperti ini di sini. Cuma dimasukkan.
Oke, setelah itu dikeluarkan. Oke, seperti ini ya. Lalu bisa dikeluarkan benangnya. Sampai sini. Nah, lalu berikutnya kita bisa reverse, bisa dibalik seperti ini. Lalu kita bisa masukkan kembali di arah sampingnya seperti ini, masuk, kemudian dikeluarkan seperti ini. Nah, udah, keluarkan kembali. Ini ikut ketarik juga. Oke, segini baru ini tarik. Oke, setelah itu kita bisa lilitkan. Oke, karena kita sudah jika kita sudah selesai melakukan penjahitannya, selanjutnya kita akan melakukan perawatan luka bedah. Jadi untuk perawatan luka bedah di sini itu pertama kita buka duk steril terlebih dahulu. Lalu kita bisa bersihkan luka dengan irigasi NaCl. Lalu kemudian kita bisa tutup luka dengan parafin gas dan kasa steril untuk melindungi dan merangsang penyembuhan. Jadi bisa ditutup dengan kasa steril seperti ini, ditempel. Lalu berikutnya kita bisa bersihkan alat bahan bekas tindakan benda tajam sesuai dengan protokol kontrol infeksi. Jadi alat yang bisa alat dan bahan yang kita gunakan tadi itu kita bisa buang ke tempatnya masing-masing atau tempat yang sudah ditentukan. Lalu berikutnya bisa lepaskan sarung tangan. Bisa buang ke tempat sampah medis. Lalu bisa cuci tangan 6 langkah. Oke, sudah cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya kita akan mencatat rekam medis, yang dimana dari si rekam medis itu adalah lokasi dari penjahitan, kemudian klasifikasi luka apakah bersih atau terkontaminasi, lalu jenis tindakan seperti jumlah jahitan dan jenis benang yang digunakan, lalu komplikasi ataupun temuan intraprosedural. Lalu berikutnya kita juga bisa mengedukasi pasien, yang dimana untuk edukasinya kita bisa memberitahu tindakan yang telah dilakukan, lalu perawatan dan terapi apa saja yang akan dilakukan selanjutnya, lalu menentukan jadwal kontrol dan juga menentukan jadwal untuk mengangkat jahitannya. Oke, sekian yang bisa saya berikan. Terima kasih, semoga sehat selalu.